Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, kembali lagi di acara Kurma FM bersama saya Dimas Surya Hanafi. Pada bulan Ramadan ini pahala kita dilimpahkan, ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah. Pada kali ini saya akan membahas salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh orang Islam, yakni sholat. Sayyidina Ali, menantu Kanjeng Nabi, yang beliau itu dijuluki karamallahu wajhah karena beliau selalu menjaga matanya dari kehinaan-kehinaan pandangan, yang beliau merupakan babul ilmi, yang Madinatul ilminya itu adalah Kanjeng Nabi, yang mana Ali itu adalah pintunya ilmu dari kotanya ilmu, yaitu Nabi. Beliau pernah berkata seperti ini: An Aliyin bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Sayyidina Ali berkata, akan datang zaman bagi manusia layab kominal islami illasmuhu, yang mana Islam itu hanya tersisa namanya, wala minal qur'ani illa rasmuhu, Quran hanya tersisa tulisannya, wa masajiduhum yauma idin amiratun, dan masjid-masjid mereka pada saat itu adalah masjid-masjid yang megah. Wahya minal huda khorobun, tapi masjid tersebut roboh dari petunjuk. Ulama uhum yauma idin syarru ulama, ulama mereka pada saat itu adalah ulama yang paling jelek. Tahta adimis samai, di bawah langit ini. Min indihim takhrujul fitnah, dari ulama tersebut keluar fitnah. Wa fihim ta'udu, dan fitnah tersebut akan kembali juga ke mereka. Akan datang suatu masa bagi manusia yang mana Islam hanya tersisa namanya. Ini kita bisa lihat sekarang, banyak orang-orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, ditanya agamanya Islam, tetapi dia tidak pernah menjalankan syariat agama, tidak pernah sholat, zakat, puasa, haji, apalagi. Ini sudah terjadi, teman-teman kurma. Islam hanya namanya ini sudah terjadi di zaman kita ini, karena banyak sekali bisa dilihat di luar sana. Ada seorang muslim ya, tapi dia tidak mau sholat. Alasannya karena males lah, itulah, inilah, kerjalah itu. Padahal sholat itu wajib bagi seorang orang Islam. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Sholat juga merupakan salah satu rukun Islam, yang mana rukun itu harus dilaksanakan. Ibadah tidak melakukan rukun ya gak sah. Jadi kalau orang Islam tidak melakukan sholat, maka tidak sah. Wala minal qur'ani illa rasmuhu, Quran hanya tersisa tulisannya saja. Kita bisa lihat kan zaman ini
banyak orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkannya. Ini juga sudah terjadi. Quran itu ada 3 harusnya. Yang pertama dibaca, yang kedua difahami, dan yang ketiga diamalkan. Jika hanya dibaca belum cukup, difahami belum cukup. Tugas kita selanjutnya adalah mengamalkan. Jika sudah diamalkan, insya Allah Al-Quran ini bukan hanya sebagai tulisan, tapi sudah sebagai amal perbuatan, sudah menjadi pedoman hidup bagi seorang muslim. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal furqon, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Quran juga asyifa, yakni sebagai obat bagi manusia. Jika seorang muslim bisa mengamalkan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran, pasti dia hidupnya akan makmur, sehat, selamat, dan tidak ada kesulitan yang ia alami. Karena semuanya ada di Al-Quran. Karena Al-Quran selalu relevan di setiap zaman. Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi supaya difahamkan kepada manusia lalu diamalkan. Karena ilmu-ilmu semua itu munculnya dari Al-Quran. Seperti itu. Maka banyak sekali peneliti-peneliti yang meneliti tentang Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Maka kita harus tugasnya membaca, kemudian memahami, kemudian mengamalkan. Itu yang paling penting. Selanjutnya, wa masajiduhum yauma idzin amiratun. Masjid-masjid pada saat itu adalah masjid-masjid yang megah, sangat-sangat megah. Tapi wahia minal huda khorobun, dia roboh dari petunjuk. Masjid-masjid saat itu adalah masjid yang megah. Kita bisa melihat masjid saat ini megah dan banyak. Tapi kita lihat jamaah sholatnya, apakah ada? Sedikit. Masjid besar, tapi jamaah sholatnya hanya 2 shaf, 3 shaf, bahkan 1 shaf. Ini zaman sudah sampai di zaman kita ini. Ulama uhum yauma idzin syarru ulama tahta adimis sama. Ulama pada saat itu adalah ulama yang paling jelek di bawah langit ini. Loh, kok bisa? Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Karena dari mereka keluar fitnah, dan fitnah itu akan kembali ke mereka. Kita bisa lihat ulama-ulama sekarang itu banyak yang menyebarkan fitnah, mengujar kebencian. Jarang yang mengajak kepada Al-Quran. Ya walaupun masih banyak, tapi kita lihat itu yang di televisi-televisi itu yang banyak itu beredar, ada ulama mengujar kebencian. Sebenarnya ulama ini lebih bijaknya mereka, beliau-beliau itu mengajak umat menuju kebaikan. Karena itu tugas utamanya seorang ulama. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, kita sebagai generasi muda, generasi tua, maupun yang masih anak-anak, mari kita ubah perspektif kita ubah mindset kita ubah perilaku kita ubah kebiasaan buruk kita. Dengan Al-Quran diamalkan, Islam, ajaran-ajaran Islam semua diamalkan, masjid-masjid kita ramaikan dengan sholat berjamaah, maka zaman ini tidak akan terjadi seperti itu. Dan negara Indonesia ini insya Allah akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, aman, makmur, tentram, dan penuh rahmat Tuhan. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.